Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan target ambisius soal penanganan sampah di Indonesia, yaitu 30% pengurangan sampah, 70% penanganan sampah, serta phase out dan pelarangan penggunaan beberapa jenis plastik sekali pakai seperti kantong belanja plastik, sedotan plastik, dan wadah styrofoam. Lalu bagaimana generasi milenial bisa turut serta untuk mengikuti pengurangan sampah di Indonesia? Bersama saya Khairunisa, let's talk about it. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk. Pada episode kali ini kita kehadiran tamu spesial untuk membicarakan bagaimana sih melakukan manajemen sampah untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, bersama dengan Chief Product Officer Buang di Sini, yaitu Mas Hegar Ramadhani. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Ya, gimana nih kabarnya hari ini? Kabar baik. Sehat? Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Mas saat ini? Saat ini kita sibukannya lagi di kantor, kemudian banyak diskusi, banyak meeting. Kita menutup kuartal 4 dengan banyak meeting. Waduh, untuk resolusi baru 2023. Oke, baik. Boleh dong Mas diceritakan kepada pemirsa, buang di sini itu sebenarnya apa sih? Sebenarnya dari kata buang di sini tuh orang sudah terasosiasi mungkin sampah kali ya. Boleh diceritakan? Oke, mungkin buang di sini itu merupakan sebuah startup yang digagas oleh 3 founder, Reza, kemudian Siki, dan Arga. Untuk startup itu sendiri, buang di sini merupakan sebuah startup untuk pendaur ulangan sampah. Jadi kita bisa merich user, end user, pemulung, kemudian pengepul, industri untuk mendaur ulang sampahnya, kayak gitu. Oke, kemudian visi misinya ini sebenarnya apa sih Mas? Kok rasanya ada juga nih beberapa startup serupa yang mulai menjamur gitu ya, tidak hanya di Indonesia tapi di dunia, yang fokusnya kepada lingkungan. Oke, untuk visi pertama kali yang kita pernah gagaskan dulu adalah reveal the true value of waste. Jadi kita ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya sampah itu mempunyai nilai ekonomis yang banyak begitu ya. Kayak gitu. Jadi kita juga memberikan awareness kepada teman-teman bahwasannya sampah itu mempunyai nilai ekonomis dan jangan lupa dikelola. Oke, baik. Ini ngomong-ngomong bernilai ekonomis, ini saya juga stalking di Instagramnya Buang di Sini. Katanya nih sampah itu ojo mbok buang ini ya, tukerno pakai bahasa Jawa gitu ya. Kita beli dan ada harganya. Kok bisa sih? Dan itu mekanismenya seperti apa? Oke, sebagai aku boleh cerita sedikit aja ya, terkait dengan sampah. Jadi sampah itu sendiri mempunyai nilai ekonomis teman-teman. Jadi ketika kalian punya botol, ketika kalian mempunyai plastik dalam bentuk kresek, ketika kalian mempunyai sampah dalam bentuk kardus, semuanya itu bisa didaur ulang. Dalam artian kita bisa membuat barang sampah tersebut menjadi sesuatu. Begitu. Jadi kita bisa mengolah sampah tersebut dalam bentuk recycling ataupun upcycling, kayak gitu. Oke, karena sampah yang dikatakan tadi sebenarnya kalau dibuang tuh tidak bisa terurai secara cepat. Betul. Dan langsung ya, butuh waktu lama banget. Betul. Dan that's why akhirnya Buang di Sini punya solusi untuk di recycling. Oke. Sebagai pengetahuan aja, untuk plastik itu sendiri sebenarnya untuk beberapa jurnal mengatakan bahwasanya plastik sampai sekarang belum ada yang terdaur ulang atau dalam artian terurai sampai sekarang. Sampai sekarang. Waduh. Jadi masa waktu dari terurainya plastik itu hampir tidak ada. Bayangkan aja sampai berapa puluh tahun atau berapa ribu tahun. 2000 mungkin kalau sampah dari tahun 1800 sampai sekarang belum terurai. Waduh, ini jadi sesuatu yang menakutkan ini ya berarti buat bumi kita. Betul. Oke, baik. Nah, tadi kembali ke nilai ekonomis dari sampah itu sendiri sebenarnya ya. Dan kita pengen tahu nih sebenarnya apa sih yang dilakukan Buang di Sini menukarkan sampah menjadi uang. Ini kan cukup menarik nih buat pemirsa. Waduh, apalagi kalau anak mahasiswa ya. Aku punya nih botol-botol bekas beli minuman-minuman segar gitu ya. Kira-kira mekanismenya seperti apa sih untuk bisa merupiahkan sampah mereka? Oke, untuk saat ini kita Buang di Sini ada beberapa base atau tempat penyetoran. Pertama ada di daerah Candi Kalasan nomor 2, di daerah Blimbing, kemudian di daerah Gudang. Tapi untuk di daerah Gudang itu di daerah Buring kalau tidak salah ya, di daerah Kiai, aku lupa namanya, di daerah Buring. Untuk teman-teman mahasiswa yang punya botol, kemudian punya minyak jelantah, kemudian punya kardus,
kalian bisa pilah dulu sampahnya, kemudian kita setorkan ke kami, kalian setorkan ke kami. Setelah itu kita akan coba kasih pemahaman bahwasannya kita punya aplikasinya, kalian juga bisa menyatakan dengan aplikasi kayak gitu. Oke, wah ini menarik nih. Ternyata bukan hanya sampah plastik ya, bahkan minyak pun bisa untuk ditukarkan. Bisa. Oke, kenapa tuh? Apakah minyak juga tidak bisa terurai atau bagaimana? Untuk minyak itu sendiri, kalau semuanya kakak tahu, ada daur ulangnya juga. Jadi ada program daur ulang dari pemerintah ada, dari mungkin boleh sebut merek Pertamina juga ada, dari minyak jelantah kemudian menjadi biosolar. Oh, wow. Dan ada beberapa program-program pemerintah yang bahwasanya minyak jelantah bisa dikumpulkan dan bisa didaur ulang lagi. Wow, luar biasa. Ini kayaknya stakeholder dari Buang di Sini juga sudah luar biasa banyak nih ya. Selain bekerja sama dengan pemerintah juga nampaknya swasta maupun mungkin organisasi lainnya juga banyak ya untuk melakukan organisasinya. Oke, baik. Oke, menarik. Tadi ada beberapa sampah yang dipilah-pilah. Nah, saya tuh ngelihat nih di sosial medianya bahwa pemilihan jenis sampah itu juga ada nama yang beda-beda gitu ya. Botolnya sendiri beda, tutupnya beda dan sebagainya, pun sampai melakukan implementasi di lapangan tuh bahkan namanya juga di kotak sampahnya beda-beda. Boleh dong dijelasin Mas, karena kita kan kurang banget nih keilmuan soal ke sana. Oke. Mungkin aku akan berbicara sedikit terkait dengan botol plastik. Karena botol plastik itu sendiri ada banyak jenisnya. Pertama itu, ada nomor 1 sampai 8. Itu pun aku juga nggak hafal itu namanya. Ada PET, kemudian ada PP, HDPE, LDPE dan lain-lain tuh. Aku boleh jelasin satu aja yang sering kita minum, botol dalam bentuk kemasan sekali pakai. Itu biasanya pakai PET tuh. PET namanya. Ya, dan kemudian tutupnya atau yang berbahan sedikit keras itu HDPE. HDPE, boleh lah ya, 2 ini setidaknya kita hafal. Dan satu lagi yang biasanya kita minum-minum di kafe, itu ada lambang nomor 5-nya, itu PP. Sebagai pengetahuan lagi aja, kalau semuanya kalian melihat di botol itu ada segitiga, kemudian ada angka di bawahnya atau di sampingnya, itu bukan berapa kali bisa didaur ulang atau berapa kali bisa dipakai lagi, tapi jenis plastik yang digunakan pada bahan tersebut. Wow, luar biasa ya. Ternyata selama ini kita belum mengenal gitu ya, dan aware terhadap hal-hal yang biasa kita pakai sehari-hari. Dan kita masih akan ngobrol lebih lanjut bersama dengan Mas Heigar di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang bersama dengan Mas Heigar dari Buang di Sini, dan kita masih akan ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang Buang di Sini seperti apa. Kalau di segmen sebelumnya kita bahas tentang si Buang di Sini itu sendiri. Nah, sekarang kita pengen ngobrolin terkait dengan apa aja sih fokus-fokus yang dilakukan Buang di Sini, dan juga mungkin kerjasama dan kegiatan campaign-campaignnya. Karena saya lihat banyak sekali pendekatan kepada masyarakat, utamanya biasanya kepada generasi milenial ya, sampai ke kafe, kemudian ke acara-acara terbuka, bahkan yang terbaru nih di konser. Nah, boleh dong diceritain. Oke, mungkin aku akan bagi tiga layanan untuk saat ini Buang di Sini. Pertama adalah di layanan Smart Waste Center-nya, yaitu adalah di pengolahan sampah daur ulang. Kita di situ ada pengolahan sampah limbah plastik, kemudian ada pengolahan upcyclingnya juga. Dan yang kedua untuk layanan kami adalah untuk collecting. Jadi kita bisa mengintegrasikan aplikasi, kemudian pengumpulan sampah dari orang-orang, yang nantinya setiap orang kakaknya juga bisa nyetor ke aku, kemudian dari teman-teman yang lain juga bisa nyetor ke Buang di Sini kayak gitu. Dan kemudian yang ketiga itu ada program community development tentunya. Daripada kita nanti berkutat di sampah-sampah aja, kita memberdayakan masyarakat yang ada di sekitaran atau mempunyai nilai ekonomi di situ. Jadi ada beberapa program semacam penyuluhan,
kemudian ada program semacam konser-konser tuh yang kayak kakaknya ceritakan tadi, kemudian ada ya mungkin kerjasama dengan pemerintah terkait dengan bantuan-bantuan sosial dan lain-lain. Oke, kalau campaign yang sedang running saat ini apa nih? Banyak. Bolehlah diceritakan nih mungkin yang terbaru dan paling seru nih, yang sekiranya mungkin pemirsa bisa join nih dengan campaign tersebut. Oke, yang paling baru dan yang paling hot. Wow. Pertama adalah di konser kemarin. Kita tahu sendiri banyak sekali booming bahwasannya sampah pada saat setelah konser itu nggak dikolek sama sekali, nggak diapa-apain sama sekali, cuma dikumpulin aja kemudian dibuang gitu. Dan bahkan kalau semuanya kita lihat sendiri miris banget awareness masyarakat terhadap sampah ya, terutama mereka tidak cukup tahu bahwasanya sampah plastik itu nggak bisa didaur ulang. Jadi orang-orang seenaknya saja membuang sampah, kemudian orang-orang juga ya buang sampah sembarangan lah kayak gitu. Kemudian kita kemarin bekerja sama dengan salah satu acara mahasiswa mungkin di daerah agrowisata itu. Di situ kita mengadakan konser, collecting juga, kita mengedukasi masyarakat juga, kita buka booth dan lain-lain. Oke, ini pengalaman dari tim Buang di Sini setelah terjun ke masyarakat, apa sih yang sebenarnya ditemukan? Apakah masyarakat ini kurang terliterasi terhadap sampah itu sendiri, atau mungkin manajemen dari pihak penyelenggara acara yang kurang baik? Kira-kira seperti apa? Akhirnya kok Buang di Sini sekiranya perlu terlibat di sana? Pertama kita spreading awareness kepada orang-orang atau masyarakat yang terlibat. Kenapa? Karena kita tahu sendiri bahwasanya sampah itu, ya mungkin kakaknya juga tahu kalau sebenarnya sampah itu udah menumpuk di landfill atau di TPA, di TPS segede gunung itu. Jadi emang udah segede itu sampah menumpuk, tapi orang-orang masih ya tetap aja buang sampah sembarangan. Kemudian kita masih ya dalam tanda kutip kita masih merangkai untuk kasih awareness bahwasannya sampah itu perlu ditangani dengan baik loh. Mulai dari level terendah yaitu kita, kemudian masyarakat atau RT RW, yang terakhir adalah di segi pengelolaan sampah atau pemerintah. Oke, wah ini berarti harus ada tim khusus nih yang melakukan penyuluhan untuk masuk ke bahkan ke RT RW dan sebagainya. Ada timnya sendiri memang. Untuk saat ini ada beberapa grup yang tergabung dalam bentuk mungkin volunteer gitu ya. Dari program community development gitu. Dari tim Buang di Sini juga yang akhirnya terjun ke masyarakat. Oh wow, luar biasa. Oke, baik, kemudian peran Buang di Sini ketika masuk ke dalam acara-acara misalnya saja konser seperti itu apa sih yang dilakukan sebenarnya secara nyata yang bisa dilihat oleh masyarakat? Oh ini loh kehadiran Buang di Sini melakukan apa gitu. Oke, ini data-data yang kita kemarin kolek dari R&D teman-teman. Pertama, dalam satu konser aja dalam cakupan mungkin ya 1.000 orang, 2.000 orang gitu, bisa menghasilkan sampah 1,7 ton sampai 2 ton. Wow, ton. Ton, bukan kilogram, bukan ya gram kayak gitu. Jadi emang ton. Satu konser. Nah, kemudian kemarin pada saat kita kerjasama dengan acara di agrowisata itu, Buang di Sini mengumpulkan 447,5 kg sampah. Di situ kita akan coba pilah karena kita spreading awareness kepada teman-teman. Ada 99 kg sampah dalam bentuk botol PET itu tadi, yang botol minuman. Kemudian ada 121 kg PP atau botol kafe atau botol kopi seperti itu. Kemudian yang 121 kg itu sampah yang lain, residu dan lain-lain. Oke, berarti Buang di Sini melakukan manajemen sampahnya di sana dan juga memilah langsung di TKP. Kita akan memilah juga di sana. Kemudian kita mengedukasi masyarakat bahwasannya untuk sampah ini kalian bisa buang di sini karena ini sampahnya berbeda. Kemudian kita bisa mengedukasi masyarakat juga di situ. Jadi kita mengajak mereka untuk ayo pilah sampahnya dong. Oke, kalau sekarang ngelihat dari point of view-nya masyarakat yang melakukan pemilahan ya biasanya ya udah lah ya dicampur. Gimana tuh Mas? Sebagai tim Buang di Sini pas ngeliatin salah nggak ya gitu kan? Mungkin ada beberapa yang perlu mungkin diperbaiki dari masyarakat pemahamannya bahwasannya PP, PET, HDPE dan lain-lain itu bukan kata normalisasi yang bisa diterima masyarakat gitu. Yang bisa diterima masyarakat adalah botol plastik.
gelas ya gelas plastik, tutup ya tutup plastik gitu. Oke, baik. Dan ketika prakteknya di lapangan, apakah masyarakat memahami? Apakah ada tulisannya yang bisa dipahami mereka, terus mereka melakukan pembuangan yang benar atau enggak? Kita akan jawab di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Let's Talk. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan Mas Hikir dari Buang di Sini. Kalau teman-teman melihat di Instagramnya Buang di Sini, banyak sekali event-event yang sedang diikuti oleh Buang di Sini dan beberapa lainnya, misalnya seperti eksibitor di Nexus, kemudian startup di BUMN, dan juga yang terbaru ini adalah Buang di Sini join di acara G20 yang seperti kita tahu November kemarin ini merupakan sebuah event yang nampaknya banyak digandrungi oleh generasi milenial juga, dan ternyata tidak hanya di G20 juga, banyak side event juga yang diadakan untuk bisa merangkul lebih banyak orang untuk terlibat di event tersebut. Antara lain ada U20 dan juga Business 20. Nah, dan dibuang di sini nih join di event tersebut. Kira-kira keterlibatannya seperti apa dan bagaimana sih ceritanya bisa tergabung di situ? Kita ngobrol dengan Mas Hikir. Gimana nih Mas ceritanya sampai akhirnya tergabung di acara yang wah semua orang lagi menggandrungi banget nih di 2022? Sekilas balik untuk G20, B20 itu aku boleh jelasin dulu. G20 itu adalah Government 20 yang disitu isinya forum-forum presidensi yang kita udah tahu sendiri, yang udah diliput. Kemudian sebenarnya Buang di Sini itu ikut di B20 sebagai delegasi, dan kemudian kita ikut side eventnya di O20, Ocean 20, yang disitu ada forum World Economic Forum. Kita terlibat di situ untuk ada pembicaraan tentang plastik, kemudian pengesahan tentang ekonomi kelautan dan lain-lain gitu. Apa sih concern yang sebenarnya paling dibahas di situ dan pada akhirnya Buang di Sini terlibat di sana? Ada satu forum yang paling aku ingat, di situ ada Jacob Dwyer dari Presiden Alliance to End Plastic Waste. Beliau dari CEO Singapura. Beliau berkata bahwasannya pada forum tersebut plastik ini perlu diberantas seperti itu. Jadi memang mulai diberantas memang di bumi hanguskan kayak gitu. Dan mereka mempunyai sebuah program di Malang terutama untuk di kuartal 2023 besok, di kuartal pertama dan kedua, untuk pembangunan pabrik plastik gitu. Recycling plastik. Oke. Di Kota Malang ternyata. Betul. Oke, baik. Nah, ini menarik nih. Berarti banyak juga akhirnya kita sebut apa nih, organisasi atau startup global juga yang akhirnya menaruh perhatian di Indonesia. Organisasi saja. Organisasi di Indonesia. Oke, apakah startup seperti Buang di Sini juga akhirnya ditemui nih startup lainnya yang punya concern yang sama dan melakukan hal-hal serupa seperti Buang di Sini waktu join di O20 tadi? Kita ketemu banyak sekali startup serupa di sana. Kita ketemu juga salah satu pionir startup yang sama seperti kita, Recikal. Mereka mempunyai startup pengolahan sampah daur ulang di India. Kayak gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol sekaligus sama salah satu mungkin punggawa atau chief levelnya. Kemudian kita networking bersama mereka, ngobrol-ngobrol terkait permasalahan sampah, perkembangan, potensi, dan lain-lain. Oke, wah ini seru banget nih networkingnya. Apakah akhirnya membuahkan sesuatu, akan ada kolaborasi yang tidak hanya di level Indonesia gitu ya mungkin, atau dengan beberapa negara lainnya ke depan? Spoiler kira-kira. Karena bolak-balik ngomong nanti deh di kuartal 2023 atau ini deh secara umumnya kira-kira 2023 Buang di Sini mau melakukan apa nih kira-kira setelah networking dengan berbagai startup ataupun organisasi lainnya yang punya concern serupa? Pasti ada sesuatu kepikiran, oke, Buang di Sini harus ngelakuin ini deh kayaknya.
Mungkin spill dikit saja ya. Spill boleh dikit. Di kuartal ketiga, di kuartal pertama 2023 besok kita akan mencoba penetrasi di seluruh kota Malang, di Kabupaten Malang dan kemudian Kota Batu. Kita berdayakan masyarakat juga di situ, kita berdayakan semua pemulung yang ada di situ, kita penetrasi dan kita fokuskan untuk merecycling sampah plastik di dalam titik-titik tertentu, kayak gitu. Spill dikit saja. Oke, baik. Ini kalau ada pemulung berarti ini juga memperbaiki ekonomi gitu. Betul. Ya. Selain itu juga ada lapangan kerja baru yang akhirnya mereka terorganisasikan dengan menjadi apa nih? Kalau kita sebut mereka partner seperti di beberapa startup lainnya. Kita menyebutnya dengan istilah changers. Jadi dengan istilah changers itu sendiri mereka berkeinginan bahwasanya melakukan perubahan untuk bumi, untuk mereka sendiri, untuk masyarakat juga. Oke, baik. Berarti termasuk juga masyarakat yang mau menukarkan sampahnya dibuang di sini pun termasuk part of changers? Iya, termasuk changers, kayak gitu. Biasa, seru banget. Apalagi nih Mas yang bisa diceritakan dari B20 tadi? Ada banyak sekali. Pertama di situ kita belajar networking. Di situ kita bisa tahu bahwasannya forum-forum yang kita ikuti sebelumnya dan kelihatan ketara bahwasannya pada saat B20 High Level Forum kita bisa ketemu dengan Presiden A, ketika di ruangan ini kita ketemu Presiden Korut dan lain-lain kayak gitu. Tapi untuk beberapa ini kita ketemu dengan Sandiaga Uno berbicara tentang potensi, Erick Thohir, kemudian Pak Luhut. Kita juga pada saat itu mengikuti peresmian World Economic Forum 2022. Kita di ruangan yang sama, kita berbicara pada saat itu terkait dengan ya sampah limbah plastik dan lain-lain gitu. Oke, wow, luar biasa. Nah, saya lihat juga Buang di sini membuka internship nih buat teman-teman sekiranya yang ingin belajar banyak tentang lingkungan, caranya gimana guys? Untuk saat ini kita udah tutup sebenarnya pendaftarannya, tapi it's okay. Mungkin untuk informasi teman-teman yang ingin daftar internship, kemudian ada lowongan kerjaan juga di sana, pantengin aja di Instagram Buang di Sini, kemudian di website kita juga ada di buangdisini.com. Gitu. Oke, singkat terakhir dan seperti apa nih kira-kira pesan kepada teman-teman mahasiswa yang sesama alma mater Universitas Brawijaya untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Silahkan. Oke, terima kasih. Untuk pesan yang aku bisa berikan kepada teman-teman yang sekarang masih berkuliah, sekarang masih bersekolah, menempuh studi dan lain-lain. Satu hal yang mungkin aku tekankan adalah berambisilah dengan hal yang positif. Jadi kalian bisa berlomba-lomba untuk mencapai suatu hal yang sangat positif untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan masyarakat, dan mungkin untuk kebaikan kita semuanya, kayak gitu. Oke, siap. Baik, semoga sukses selalu untuk Mas Heger dan tim Buang di Sini. Dan saya Khairunisa beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.